Nah itu kan karena itu berkesan, terus begitu lulus kuliah dan kerja, kayaknya bagus tuh kalau misalkan gue menulis novel dengan setting kuliah gitu. Akhirnya jadilah itu. Kemudian dan yang pertama itu yang Jomblo itu. Jomblo sebuah komedi cinta itu. Ini ngomong-ngomong, apakah semua tulisannya gitu ya berangkat dari kehidupan sehari-hari gitu yang selalu jadi inspirasi? Atau pengalaman pribadi juga? Enggak juga. Kebanyakan kegelisahan. Yang tadi ya? Yang tadi. Terus gue nyadar kayaknya gini, gue ngeliatnya kalau misalnya dari pengalaman pribadi kan udah enggak banget. Terus kalau misalkan dari kegelisahan pribadi, fair game, lah, semua gitu orang ya. juga melakukannya. Tapi kemudian kalau gue ngeliat J.K. Rowling, itu kan bukan kegelisahan pribadi kan? Bukan sih. That's pure craft. Iya. Kan? Pure craft, pure creativity gitu. Iya. Terus gue tergerak untuk melakukannya. Akhirnya makanya gue di tahun 2016 sama 2019 bikin nulis novel Bajak Laut itu. That's pure craft. Oh gitu. Ada kombinasi ya berarti ya antara itu sama itu. Yang paling favorit yang mana? I can't say. Nggak bisa milih. Tapi yang paling dekat. Semuanya bayi. Iya, semua bayi. Everyone knows my baby. Tapi yang paling dekat di hati ini sekarang novel judulnya Medium Ugly. Akan terbit akhir Februari ini di 2025. Wah, keren banget. Dan itu adalah spin-off dari Jomblo. Oh wow, keren. Jadi spin-off. ada kelanjutannya ternyata. Betul, gitu. Wow, emang kalau misalnya penulis sekarang udah jadi full time gitu, jadinya kayaknya lebih Luasa. Banyak pengen explore ya, lebih leluasa ya. Bener, sekarang baik dari ide maupun dari metode ya. Jadi gue selain nulis novel, gue juga skenario film kan. Oke. Ada pengen bikin apa lagi nih Mas ke depannya yang mungkin ada yang berbeda kah? Iya. Atau pengen ada, cita-citanya sih sebenarnya pengen bikin ini nih gitu. Untuk sementara lebih ke skrip, untuk sementara lebih ke novel dan skrip dulu sih. Tetap itu dulu. Pokoknya backgroundnya itu gitu. Betul. Ya. Nah selama bikin yang karya-karya parenting maupun sekarang yang karir gitu, ada cerita nggak sih dari pembaca atau dari teman gitu yang gara-gara Mas Aditya nih, aku berubah hidupku gitu? Ada sih, ada. Oh ya, gimana? Dia cuma bilang, ada nih satu orang ngemail bahwa dia bilang, makasih ya semenjak baca Sabtu Bersama Bapak, dia jadi lebih memikirkan ulang bagaimana dia memparent anak dia. Dan itu lumayan menyentuh sih. Gitu ya. Terus udah gitu ada yang ini kan istri kan nulis tespek. Nah, novel judulnya Tespek. Saya nulis skripnya ke film. Oke. Kemudian ada yang email ke kami berdua bahwa ya semenjak nonton film itu mindset dia dan istri dia berubah gitu. Jadi lebih tabah gitu ya. Dan ya kita dapat komen kayak gitu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat seneng ya jadinya ya, menyentuh ya. Really rewarding sih itu. Wow, keren. Gitu. Ini memang banyak yang sharing juga, termasuk Mbak Asri ini banyak banget cerita. Yang di buku terutama yang Parent Story ini kan, itu kan sangat relatable dengan para orang tua di luar sana gitu. Jadi bahkan sampai ada kutipan bahwa kita tuh mendidik anak buat berdaya di masa depan. Gitu ya. Boleh ceritain lebih jauh gak tentang itu? Boleh. Jadi gini, yang kerasa sama gue adalah gini. Kalau gue ngeliatnya dari orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu lahir di zaman tahun 40-50-an gitu ya. 50-an, 60-an. Iya 50-an. Ketika mereka cari kerja, mereka bersaing dengan sekitar orangnya tuh gak banyak. Iya. Itu tuh kerjaan nyari orang. Jadi mereka lulus SMA pun bisa masuk kerja dan dia bisa menghidupi anak keluarganya gitu. Kita nih lahir ketika kita ketika kita lahir, kita pas kerja kita harus bersaing dengan 6 miliar orang. Terus kebayang gak nanti anak kita lahir bakal kayak gimana? Karena di zaman kita pun
udah kebalik tuh, udah bukan kerjaan nyari orang nyari kerjaan. Bener. Iya kan? Jadi lebih susah. Hmm. Anak kita akan lebih susah. Jadi kepikirannya kalau kita ngeris anak kita, apapun caranya, apapun ilmunya, outcome-nya harus satu. Mereka harus berdaya. Gitu, ya kan? Dan caranya berdaya gimana? Caranya berdaya, kalau misalnya gue baca dari banyak literasi buku, salah satu cara bikin anak berdaya adalah give them challenges, let them struggle, gitu, agar mereka berdaya, agar mereka lebih imun. Nah ini ada teman gue yang pernah ngomong bagus banget, besarkan anak dengan cara gimana dia jadi imun, bukan steril. Oh, jadi Karena tetap ada nih. Kalau steril tuh dikasih sedikit cobaan, Langsung steril kan. Tapi kalau misalnya imun tuh dikasih cobaan seberat apapun, ya udah kebal. I can do bisa this. lawan gitu, bisa lalui gitu. Ya itu dia. Benar. Sebenarnya end game-nya di situ, goalnya seperti itu. Nah caranya ya kembali lagi ke parenting is personal, terserah kita gimana ngerisnya, tapi goalnya adalah gimana caranya kita bikin anak yang berdaya. Nah this book talks about that. Tentang itu. Gitu. Wow. Biasanya nih kan penulis itu kalau yang saya tahu ya, kendalanya adalah mencari inspirasi, kata-kata yang tepat dan lain sebagainya. Kalau Mas Aditya sendiri pernah nggak ada kendala-kendala gitu? Awal-awal iya, tapi setelah 20 tahun nulis kayaknya jadi lebih terlatih dan lebih gini. Begitu mikir udah langsung ditulis. Itu di note lah, gitu di ya? WhatsApp lah. Iya karena ide itu cepet banget hilangnya. Gitu. Ide itu kayak orang cakep lewat di mall, cepet hilangnya. Jadi kalau misalkan udah ada ide, oh ini ada ide nih, langsung just stop whatever you're doing, tulis dulu gitu. Even di ini lagi. Even kalau misalkan gue lagi nyetir, gue akan minggir dulu dan gue akan nulis. Really? Either itu or the very worst voice note. Oh gitu. Nanti gue pas udah nyampe gue revisit lagi karena ya itu bisa menjadi ide cerita. Atau quotes lah ya. Iya. Jadi bisa dari mana aja tuh ya dapat inspirasi ya? Ya dari mana aja. Wow. Inspirasi dari mana aja. The harder part sebenarnya adalah keeping it agar itu nggak hilang, agar nggak lupa. Agar nggak lupa. Itu sih. Terus konsisten nulisnya, biasanya nulis berapa lama tuh sampai bikin satu buku gitu? Nah kalau dulu ada 2 metode. Jadi metode sebagian orang adalah nulis aja dulu. Karena nulis jelek lebih baik daripada nggak nulis sama sekali. Wow. Dan I'm a big fan of that dan itu benar. Atau ada lagi cara lain gini. Kita punya template. Jadi babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Apapun yang lu ingin ceritakan masukin ke template itu. Jadi bagaimana caranya ide lu itu masuk ke babak 1, babak 2 dan babak 3 itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada adegan ini kayaknya ini bagus nih, ini kira-kira masuk babak mana ya, babak situ. Gitu. Jadi di dalam laptop gue tuh memang ada template itu, babak 1, babak 2, babak 3 itu. Okay. Dan kalau ketika kita ngembangin cerita, ada kali 9 bulan di dokumen itu. Oke. 9 bulan tuh di dokumen itu. 3 bulan nulis novelnya yang 100 halaman. Oh gitu. Justru malah gitu ya. Karena when you get this design right, nulis novelnya mudah sekali. Oh ya kalau buat udah profesional ya seperti Mas Adit ya. Iya karena dan gue ngerasain sebelum dan sesudah memakai template ini. Sebelum memakai template ini, gue sering writer's block. Jadi nulis tengah jalan nggak selesai. Dan itu ada sampai banyak banget judul-judul yang nggak selesai. Tapi begitu gue switch memakai, udah deh gue disiplin pakai template. Selesai. Langsung selesai. Oh itu tipsnya berarti ya. Tiap projectnya selesai gitu. Bocoran nih dari Mas Aditya nih. Mungkin untuk lovely people yang pengen jadi penulis ya kan. Mulainya gimana sih caranya? Kalau misalnya ada orang yang pengen, kalau aku udah bikin nih, terus what should I do sih nextnya gitu. Oke. Kebanyakan orang tuh punya ide bits of pieces dari sebuah cerita gitu kayak misalnya dia pengen bilang gue punya ide nih anak yang struggle misalnya gitu. Oke, tapi itu cuma hanya sebagian dari ide sebenarnya anak yang struggle apa gitu. Maksudnya gini, endingnya gimana? How do you foresee the ending itu dulu. Jadi kalau misalnya istri gue selalu bilang begin with the end in mind. Jadi ketika lu
ketika lu memikirkan sebuah cerita anak yang struggle, pikirin dulu anaknya nanti endingnya mau gimana. Ceritanya apakah jadi anak Indonesia pertama yang kerja di NASA, kayak gitu. Atau anak Indonesia yang menjadi top 10 Forbes, kayak gitu ya. Iya, Seperti itu. idenya Ya, apa kayak gitu. endingnya. Endingnya apa. Ketika bilang, oh gue pengen nulis tentang anak yang struggle, ya lah pikirin endingnya seperti apa. Nah dari situ baru dirunut ke belakang. Nah dari situ udah, biasanya kalau kita ngerunut ke belakang, lebih terkonstruk I see. dengan baik sih. Oh gitu lah people. Seneng nih ya diajarin langsung ya. Tapi dari tadi Mas Adit sering banget mention istrinya nih. Oh, iya. Memang dari awal ketemunya karena memang sama-sama suka nulis atau gimana sih? Boleh ceritain dong. Ya. Jadi sebenarnya dia tuh teman SMA. Oh gitu. Di SMA 5 Bandung. Tapi waktu itu emang temen doang gitu. Kemudian pas saya kuliah, saya kuliah di mana? Kita beda kampus. Kemudian suatu hari nggak sengaja ketemu gitu di sebuah konser gitu. Oh ya? Kita di kampus A, saya di kampus A, dia di kampus B. Nih kampus C nih lagi ada konser, pensi gitu, lagi ada pensi. Kita berdua ketemu di situ, terus kita tukeran nomor telepon, terus kita akhirnya teleponan, ternyata cocok, ngobrol segala macem. Akhirnya ya udah kita lanjut pacaran dari tingkat akhir kuliah, kemudian sampai sekarang, sampai jadi mantan pacar sekarang. Nah, sampai sekarang sudah berkeluarga juga, anak-anak udah gede-gede ya Mas? Ya alhamdulillah. Ini dia ada fotonya di sini. Ya kan dulu juga bikin blog juga ya, Aninity ya. Jadi memang dua-duanya nyambung karena memang punya kesamaan dalam bidang menulis. Betul. Keren banget. Mas Adit ya, ada harapan apa nih ke depannya? Apakah mau berkarir di kancah internasional kah? Enggak, kalau harapan gue sih sebenarnya lebih ke gini, sesimpel continue to deliver karya-karya yang relatable dan dibaca dan diingat sih itu. Either itu diingat oleh siapa aja, oleh kita, oleh masyarakat nasional atau internasional, itu mah nanti gitu. Yang penting continue to create karya yang relatable. Wih keren. Dan ini apakah buku-bukunya sudah disadur menjadi bahasa lain gitu? Oh belum. Belum ya? Berarti kita doakan semoga nextnya bakal meledak di dunia internasional. Dan sukses terus juga untuk film-filmnya ke depannya, skenario-skenario yang keren-keren, dan pokoknya kita nantikan karya-karya Mas Adit selanjutnya. Siap. Thank you so much udah sharing-sharing di sini. Terima kasih banget udah diundang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan lovely people semuanya, jangan lupa ya untuk tetap terus dukung karya-karya anak bangsa, termasuk novel-novel karya dari Mas Aditya Mulya ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.